Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu, karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai apa? Masker. Pakai apa namanya topi apa sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak, terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pinter-pinter. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu, karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi mau saya pakai masker. Apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa bisa karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa sing ada depan itu. Ya kan? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai apa? Masker. Pakai apa namanya, topi apa kuno sing ada depan itu. Ya kan? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto, yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai apa? Masker, pakai apa namanya topi apa sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak, terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa bisa harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pinter-pinter. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai apa? Masker, pakai apa namanya, topi apa kuno sing ada depan itu. Ya kan? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak, terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya kan? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa bisa harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai apa? Masker, pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya kan? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa bisa harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto, yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak, terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu, karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya, itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya, untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak, terpaksa bisa harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai apa? Masker. Pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya kan? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa bisa harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu, karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak, terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu, karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai apa? Masker. Pakai apa namanya topi apa sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak, terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto, yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu, karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pinter-pinter. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai apa? Masker. Pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai apa? Masker. Pakai apa namanya, topi apa sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto, yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pinter-pinter. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa bisa harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pinter-pinter. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai apa? Masker. Pakai apa namanya, topi apa sing ada depan itu. Ya kan? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto, yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu, karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya, itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya, Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak, terpaksa bisa harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai apa? Masker. Pakai apa namanya, topi apa sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak, terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa bisa harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pinter-pinter. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai apa? Masker. Pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya kan? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa bisa harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto, yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu, karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak, terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu, karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya, itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya, untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak, terpaksa harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai apa? Masker. Pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa bisa harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu, karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak, terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu, karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pinter-pinter. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai apa? Masker. Pakai apa namanya topi apa sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak, terpaksa bisa harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto, yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu, karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa bisa harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pinter-pinter. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai apa? Masker. Pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto, yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu, karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya, itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya, untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak, terpaksa bisa harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai apa? Masker. Pakai apa namanya, topi apa kuno sing ada depan itu. Ya kan? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa bisa harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto, yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pinter-pinter. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto, yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai apa? Masker. Pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa bisa harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pinter-pinter. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai apa? Masker. Pakai apa namanya, topi apa kuno sing ada depan itu. Ya kan? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa bisa harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak, terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu, karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya, itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya, Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak, terpaksa bisa harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai apa? Masker. Pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya kan? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak, terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak, terpaksa bisa harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai apa? Masker. Pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depannya itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu, karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak, terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa bisa harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai apa? Masker. Pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak, terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai apa? Masker, pakai apa namanya topi apa sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu, karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa bisa harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pinter-pinter. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai apa? Masker. Pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu, karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto, yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pinter-pinter. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Itu Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai apa? Masker. Pakai apa namanya, topi apa sing ada depan itu. Ya kan? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto, yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pinter-pinter. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu, karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa bisa harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pinter-pinter. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai apa? Masker, pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya kan? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa bisa harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto, yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto, yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu, karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya, itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya, Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak, terpaksa bisa harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai apa? Masker. Pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya kan? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa bisa harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak, terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu, karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya, itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya, untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak, terpaksa bisa harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai apa? Masker. Pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depannya itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa bisa harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu, karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak, terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto, yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu, karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak, terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak, terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu, karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak, terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa bisa harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pinter-pinter. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak, terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu, karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai apa? Masker, pakai apa namanya, topi apa kuno sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto, yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pinter-pinter. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa sing ada depan itu. Ya kan? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak, terpaksa bisa harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai apa? Masker. Pakai apa namanya, topi apa sing ada depan itu. Ya kan? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto, yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai apa? Masker. Pakai apa namanya, topi apa sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak, terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu, karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa bisa harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pinter-pinter. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai apa? Masker. Pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya kan? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa bisa harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto, yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu, karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak, terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu, karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya, itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya, untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya kan? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak, terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai apa? Masker. Pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya kan? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto, yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak, terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa bisa harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pinter-pinter. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai apa? Masker. Pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depannya itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu, karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak, terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto, yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa bisa harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya kan? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak, terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak, terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu, karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa bisa harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pinter-pinter. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai apa? Masker. Pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu, karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai apa? Masker, pakai apa namanya, topi apa sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto, yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pinter-pinter. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai apa? Masker. Pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya kan? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pinter-pinter. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai apa? Masker. Pakai apa namanya, topi apa kuno sing ada depan itu. Ya kan? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto, yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai apa? Masker. Pakai apa namanya topi apa sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pinter-pinter. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa bisa harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai apa? Masker. Pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya kan? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto, yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu, karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa sing ada depannya itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa bisa harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pinter-pinter. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai apa? Masker. Pakai apa namanya, topi apa sing ada depan itu. Ya kan? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pinter-pinter. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa bisa harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Hasto diduga terlibat dalam dugaan suap yang menjerat buronan KPK Harun Masiku. Dalam surat yang diterima Tribunnews.com, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jeratan pidana yang akan menjerat Hasto yakni pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Kemudian denda paling banyak 250 juta rupiah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5. Sementara dalam pasal 13 yang juga menjerat Hasto, Sekjen PDIP ini terancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Informasi penetapan tersangka Hasto ini melalui surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Ekspos atau gelar perkara kasus Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada Jumat 20 Desember 2024. Hari itu bertepatan dengan sertijab 5 pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, KPK sendiri masih belum mengonfirmasinya. Juru bicara KPK Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dari informasi, KPK juga rencananya akan melakukan konferensi pers terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim bereaksi keras atas kabar ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menuding ada upaya ambil alih PDIP oleh pihak tertentu. Ciko Hakim pada Selasa 24 Desember mengatakan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dianggap politisasi hukum. Ia mengatakan bahwa PDIP sudah lama mengendus dugaan KPK mentersangkakan Hasto. Ciko menyebut ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Lebih lanjut, Ciko mengungkit adanya ancaman sprindik kepada ketua umum partai lain. Namun kasus itu, kata Ciko, tidak ada kelanjutannya setelah merapat mendukung pemerintah. Menurutnya hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak berani, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai apa? Masker. Pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depannya itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa bisa harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.